Ya baik, akan saya tambahi bahasa Indonesia dan kepribadiannya. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah terbentuk dalam kurun waktu kurang lebih 1 abad. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu, bahasa Indonesia sudah terbentuk. Namun dalam perjalanannya, sejarahnya, seluruh akal budi pengalaman batin manusia itu, Indonesia terdokumentasikan dalam bahasa Indonesia. Dalam artian bahwa bahasa Indonesia itu dalam kongresnya, melalui beberapa kongres 1, 2, 3, dan 4 ya, yang ada di Jawa dan sebagainya. Nah, itu juga perlu proses, perlu waktu. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah, pasti akan masa-masa yang lampau atau masa-masa yang sudah terlewatkan. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ini tentu juga akan membahas di sini karena bahasa Indonesia itu sudah terbentuk ya, sudah lama. Namun dalam peresmiannya, bahasa Indonesia itu terbentuk secara resmi pada tanggal 28 Oktober seperti itu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, maka kemudian di antara bahasa yang terdokumentasikan itu ialah nilai-nilai luhur yang khas hanya dimiliki orang Indonesia. Nah, nilai luhurnya ini seperti apa? Salah satunya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, dalam ungkapan itu dapat diketahui bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam bahasa Indonesia. Tentu ini menjunjung nilai-nilai persatuan, akan kebersamaan dan kesetaraan. Nah, dalam bahasa Indonesia ini ya, tentu juga mendapat nilai-nilai yang luhur, akan kebersamaannya, akan kegotong royongannya, sehingga disebutnya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, tentu dalam konteks ini juga adanya proses yang panjang sekali. Ya, selanjutnya kemudian dalam konteks ini juga dijelaskan di halaman ke-8, bahasa Indonesia di perguruan tinggi di samping untuk memupuk rasa memiliki, mencintai, dan bangga menggunakannya, juga agar para mahasiswa dan mahasiswi dalam memahaminya ini memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang penting sekali. Tanggung jawabnya apa ya? Nah, tanggung jawabnya salah satunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini yang terus kita bina, bahwasanya bahasa Indonesia ini mengembangkan kemandirinya dalam bahasa Indonesia. Juga seringkali bahasa Indonesia ini dibuat misalkan ya praktikum ya, kemudian ujian akhir, skripsi ya, tesis dan disertasi ini juga menggunakan bahasa Indonesia yang tentu baik dan benar. Nah, maka dalam kesempatan ini bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa
dari berbagai pelosok daerah Indonesia. Selain itu juga mahasiswa-mahasiswi juga bisa membuat karya ilmiah, makalah, skripsi, proposal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ide ejaan yang tentu disempurnakan. Nah, maka bahasa Indonesia sebagai sarana ya atau transportasi komunikasi ya, sehingga di dalam instansi maupun di luar instansi, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa juga, karena kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, sehingga bahasa Indonesia itu berkembang dengan baik. Nah, secara resmi tadi sudah disebutkan ya, bahasa Indonesia itu diresmikan juga ya pada tanggal 28 Oktober ya. Nah, tentu ini kaitannya dengan hukum sendiri, secara legal ya sudah diresmikan, maka bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Baik, terima kasih sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Sekian dari pendahuluan saya. Kiranya ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.